Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA. Tema 5 ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem. Anak-anak, materi hari ini tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Ayo, siapa yang tahu? Peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen di sini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adakah yang tahu makhluk hidup apa yang bisa melakukan fotosintesis? Ayo. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang kedua adalah sebagai konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya hewan. Jadi konsumen ini makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya cacing tanah, bakteri, dan jamur. Nah, anak-anak, perhatikan piramida rantai makanan berikut. Ini adalah piramida rantai makanan. Yang paling bawah adalah produsen. Produsen ini adalah tumbuhan hijau. Produsen jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan konsumen. Jadi, tumbuhan hijau seperti pohon-pohon, rumput, dan segala macam tumbuhan itu merupakan produsen. Nah, di atas produsen ada konsumen satu. Konsumen satu ini terdiri dari hewan herbivora atau hewan omnivora. Nah, di sini kita lihat ada hewan tikus, belalang, dan ulat. Konsumen satu ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan produsen. Di atas konsumen satu ada konsumen dua. Konsumen dua di sini adalah hewan-hewan karnivora dan omnivora. Kita tahu bahwa karnivora itu hewan pemakan daging dan omnivora itu hewan pemakan daging maupun tumbuhan, atau dengan kata lain hewan pemakan segala. Di sini kita lihat ada katak dan ayam. Konsumen 2 ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen 1. Dan yang paling atas adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Di sini hanya ada hewan-hewan karnivora dan jumlahnya semakin sedikit. Tidak ada lagi yang memakan konsumen puncak. Sekarang perhatikan rantai makanan berikut. Di sini kita sama-sama lihat ya. Ada gambar tumbuhan, kemudian ada gambar tikus, ular, burung elang, dan pengurai. Nah, anak-anak,
Rantai makanan ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama kita lihat ini adalah produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri. Nah, tumbuhan ini atau produsen ini dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen satu. Jadi, tikus di sini berperan sebagai konsumen satu. Konsumen satu adalah hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Di sini, tikusnya kemudian dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Konsumen dua adalah hewan karnivora yang memakan konsumen satu. Kemudian, ular ini dimakan lagi oleh elang. Berarti di sini, elang sebagai konsumen tiga. Konsumen tiga ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen dua. Di sini tidak ada lagi yang memakan elang. Berarti di sini elang mati dan akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Pengurai itu adalah organisme yang mengurai konsumen tiga yang sudah mati. Hasil pengurai ini jadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, rantai makanan itu seperti ini. Produsen dimakan oleh konsumen satu dimakan oleh konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga mati dan diuraikan oleh pengurai, dan seterusnya. Jadi ini adalah siklus rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Aliran energi adalah proses perpindahan energi satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Karena matahari digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Nah, tumbuhan ini kan sudah memiliki makanan atau sudah memiliki energi. Kemudian, tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu. Ini konsumen satu, tikus ini konsumen satu. Berarti energi yang ada pada tumbuhan berpindah ke konsumen satu. Jadi tumbuhan dimakan konsumen satu dan menjadi sumber energi bagi konsumen satu. Kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Jadi energi pada konsumen satu berpindah pada konsumen dua. Jadi ular ini memakan tikus. Jadi energi pada tikus berpindah kepada ular. Jadi energi pada tikus berpindah pada ular. Jadi konsumen satu dimakan konsumen dua dan menjadi sumber energi bagi konsumen dua. Jadi tikus ini menjadi sumber energi bagi ular. Konsumen dua dimakan lagi oleh konsumen tiga. Berarti energi yang ada pada konsumen dua berpindah ke konsumen tiga. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Jadi energi pada ular berpindah kepada burung elang. Jadi konsumen 2 dimakan konsumen 3 dan menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Nah, konsumen 3 kan tidak ada lagi yang memakannya. Berarti konsumen 3 mati, energinya akan berpindah ke pengurai. Dari pengurai akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi elang ini mati. Jadi energi yang ada pada elang akan berpindah pada pengurai. Nah, setelah itu nutrisi pada pengurai akan diserap oleh tumbuhan untuk jadi sumber makanan. Jadi beginilah aliran energi yang terjadi
atau yang terdapat pada rantai makanan. Energi yang ada pada tumbuhan kemudian berpindah pada konsumen satu. Energi yang ada pada konsumen satu berpindah lagi pada konsumen dua. Energi pada konsumen 2 berpindah lagi pada konsumen 3. Nah, energi pada konsumen 3 berpindah pada pengurai. Nah, dari pengurai dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Inilah siklus perpindahan energi. Mulai dari tumbuhan ke konsumen 1, lalu berpindah ke konsumen 2, lalu berpindah ke konsumen 3, lalu ke pengurai, dari pengurai ke tumbuhan lagi. Produsen atau tumbuhan memiliki jumlah energi terbesar karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di materi berikutnya.